saat Suyi yang bertemu hantu penunggu penginapan itu. Sat set, pertarungan selesai dan Suyi pun kemudian bertemu dengan parasit hantu. Dan terjadilah sebuah pertarungan yang tentu tidaklah sulit. Dengan sekejap mata, semua parasit di tempat itu Suyi ratakan. Setelah itu, Suyi yang penasaran dengan kejanggalan di tempat itu lantas menanyakan mengenai masalah kepada si hantu. Dan ternyata sosok pengacaunya adalah Wu Ruoki yang nampaknya dirinya akan datang pada malam ini. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah dia akan datang? Apakah dia akan bertemu Suyi? Dan tak lama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di penginapan Suyi. Saat ini Suyi sedang bersembunyi untuk menyergap Wu Ruoki. Suasana di sana saat ini sangat hening. Keberadaan pohon beringin ditambah sumur tua jelas menjadikan bulu kuduk menjadi merinding. Tak lama di sana seketika muncul seseorang kakek tua yang membawa 2 orang mayat. Dan seperti diketahui, dia adalah Wu Ruoki, seorang dukun yang pernah diceritakan oleh si hantu tempo lalu. Sikap misterius dan gaya yang sangat mencolok membuat terlihat dirinya tidak seperti dukun. Tapi dari gerak-geriknya yang kini memanggil si hantu tentu sudah dipastikan dia adalah dukun. Perlahan ia pun mulai mengecek mengenai tempat di sana dan seketika dirinya menjadi terkejut dikala melihat sumur tua yang sudah terbuka. Bahkan si dukun saat ini mengira bahwa telah hadir seorang yang datang ke tempat ini. Kemusnahan dari parasit hantu membuat ia pun menjadi sangat marah. Diketahui parasit hantu ternyata telah ia rawat selama bertahun-tahun lamanya. Kemarahan yang terus memuncak membuat ia pun memanggil terkait orang di balik ini semua. Yang tak lain itu adalah Suyi. Perlahan Suyi akhirnya keluar dan menyapa dukun itu. Dirinya juga mengatakan bahwa pertemuan dengan Wu Ruoki itu telah ia tunggu. Kehadiran sosok muda di tempat itu membuat si dukun menjadi kebingungan. Pertama, dirinya bingung mengenai Suyi yang mengetahui namanya. Kedua, dirinya bingung mengenai Suyi yang kini berada di tempat ini. Di sela pertanyaan itu, si dukun lantas meniup peluit untuk memanggil seseorang namun hingga kini sontak tak ada sosok yang muncul. Membuat ia pun menjadi kembali bingung. Namun kebingungan itu tak bertahan lama dikarenakan Suyi lantas menyebutkan mengenai sosok yang dipanggil itu telah ia musnahkan. Yang itu adalah parasit hantu. Mendengar itu Suyi yang telah menghabisinya sontak si dukun menjadi tak percaya. Bahkan tak hanya itu si dukun juga mulai meremehkan bagaimana mungkin praktisi pergeseran darah itu bisa meratakan semua peliharaannya. Dengan itu ia pun mengira bahwa yang telah menghabisinya itu bukanlah Suyi melainkan sosok di belakang Suyi yakni gurunya. Dengan itu ia pun kemudian menyuruh kepada Suyi untuk memanggil gurunya itu. Akan tetapi Suyi menyangkalnya dan kembali menegaskan bahwa sebenarnya dirinya tak mempunyai seorang guru di dunia ini. Si dukun yang masih tak percaya ia pun mau tak mau akhirnya bergerak untuk menyerangnya. 2 orang dengan umur yang berbeda dan kekuatan yang berbeda akhirnya kini mulai unjuk gigi. Suyi pun mengeluarkan sebuah dauki yang langsung menyerangnya. Si dukun yang tadi meremehkannya kini menjadi sangat khawatir dengan kekuatan Suyi. Dan setelah ini, si dukun terpental hingga tangannya terpotong. Tapi dirinya yang telah menguasai ilmu rawa rontek akhirnya bisa mengembalikan tangan yang sudah hilang. Pertarungan kembali dilakukan, serangan demi serangan terus dilancarkan. Sampai akhirnya si dukun dapat mengenainya bahkan memasukkan sebuah racun pada tubuh Suyi. Tapi hal itu ternyata masihlah belum cukup jika untuk membasmi Suyi. Seketika Suyi pun mulai serius dan mulai mengeluarkan energi pedangnya. Bahkan kini Suyi menggunakan sebuah teknik formasi. Namun si dukun yang sangat licik lalu ia pun berubah menjadi sebuah asap. Bahkan di sana si dukun berasumsi bahwa Suyi tak bisa mengenainya. Sebuah omong kosong yang terus dikatakannya membuat Suyi tersenyum tipis. Di sana Suyi yang sangat kesal kemudian ia pun mengeluarkan sebuah teknik andalan yaitu tebasan galaksi. Sebuah pedang yang tercipta dari cahaya membuat si dukun menjadi kewalahan.
Bahkan di saat si dukun menggunakan mode bertahan saja, Sui pun juga menggunakan teknik pembaliknya. Dan seperti yang kita kira, akhirnya si dukun pun terkapar. Tapi nampaknya hal itu belum cukup untuk menghabisinya. Sikap sombong yang masih terus melekat membuat dirinya kembali menantang Sui. Bahkan saat ini si dukun mengira kekuatan Sui itu sudahlah habis. Dengan itu ia pun menjadi pede untuk kembali menyerangnya. Tapi ini adalah Sui guys. Si dukun menjadi terkejut dikarenakan dirinya tak percaya bahwa kekuatan Sui itu sangatlah besar. Namun meskipun begitu, si dukun masih saja bersikap arogan. Bahkan saat ini ia terus saja menantang dari Sui. Sontak mendengar itu, Sui tak tinggal diam, ia pun kemudian kembali mengeluarkan teknik niat pedangnya. Namun kini berbeda dari sebelumnya. Terlihat jumlah pedang yang dimunculkan itu sangatlah banyak. Jelas saat ini Sui sangatlah kesal karena selalu bertemu dengan praktisi jahat. Dengan itu di sana ia pun tak segan untuk kembali menyerangnya. Di sampingnya si dukun mulai bergerak dan mulai mengeluarkan mode bertahannya. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Energi pedang terlihat tak henti untuk menyerangnya. Kekuatan yang mendominasi dan energi yang sangat kental membuat si dukun lantas berniat untuk mengambil tubuh Sui. Namun niatan dirinya bukanlah untuk hal lain, melainkan itu untuk ia gunakan sebagai kembang api. Sebuah lelucon yang baru terdengar tentu membuat Sui tertawa kecil, bahkan ia juga langsung mengatakan bahwa yang akan tewas bukanlah dirinya, melainkan itu adalah si dukun itu sendiri. Perlahan ia pun mengambil sepotong ranting pohon di sana yang tentu akan ia gunakan untuk menghajarnya. Namun sebelum itu ia pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya mempunyai teknik 108 pedang yang belum digunakan. Dan tentu tekniknya itu tak pantas melawannya. Dengan itu Sui pun meminta untuk memanggil guru si dukun. Jelas sebuah ancaman yang luar biasa. Di sana Sui juga baik hati dengan memberikan si dukun dua pilihan. Pertama, bersedia memanggil gurunya dan yang kedua, mati di tangannya. Akan tetapi si dukun tak menghiraukannya, bahkan mungkin tak mendengarnya. Terlihat di sana ia dengan mantranya yang berbunyi balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Seketika sebuah mantra yang sangat viral, seketika gumpalan asap hitam itu mulai keluar dari kendi di tangannya. Reaksi yang kini terjadi membuat si dukun merasa pede akan kekuatannya untuk melawan Sui. Tak hanya itu, sebelum menyerangnya, si dukun juga menjelaskan terkait pelatihannya yang telah dilalui selama 6 tahun lamanya. Menurutnya, selama ia menggunakan teknik ini, tentu tak ada seorang pun yang bisa melawannya. Bahkan jika saat ini Sui mempunyai hingga 1000 cara. Kepercayaan diri yang overpower memang sangatlah berbahaya, karena jika sekali terjatuh maka tak akan pernah bangkit lagi guys. Gumpalan asap seketika mulai menyatu hingga berubah menjadi seperti bocil. Kepala botak ditambah mata yang menyala membuat orang yang melihatnya termasuk admin menjadi merinding. Namun berbeda dengan Sui yang tetap santuy dan malah menganggap kekuatan yang ditampilkan itu tidaklah seberapa. Perlahan Sui kemudian mengubah ranting menjadi pedang dan seketika ratusan bahkan ribuan niat pedang kini mulai bergerak mengarah pada asap bocil. Tak berapa lama si bocil akhirnya lenyap membuat si dukun menjadi menganga. Dengan cepat Sui pun langsung mengakhirinya dan pertarungan akhirnya berakhir dengan Sui sebagai pemenangnya. Setelah merasakan kekuatan Sui, si dukun saat ini menjadi bertanya-tanya apakah benar kekuatan Sui berada di ranah pergeseran darah. Ya jelas bukan atuh cuy, karena jika diingat Sui merupakan reinkarnasi pedang terkuat di dunia. Akhirnya penyesalan yang kini dirasakan itu sudah sangat tepat guys, karena jika di awal itu adalah pendaftaran. Basilah. Namun masih saja si dukun yang sudah KO itu masih bersikap sombong dan bahkan mengancam Sui mengenai kekuatan gurunya yang akan balas dendam. Setelah pertarungan selesai, pedang legendaris pun akhirnya disegel kembali dan Sui kemudian memanggil si hantu. Dengan perasaan takut si hantu kemudian keluar sembari memohon agar dirinya tidak dilenyapkan.
Di sana, Sui kemudian mengonfirmasi mengenai nama asli si hantu yang itu adalah King Wei dari Danau Daming. Yang ternyata sosok yang menjadi penguasa di awal cerita itu adalah si hantu. Beberapa dekade telah berlalu, sosok wanita yang menjadi penguasa akhirnya kini menjadi sosok yang tidak berguna. Ya, begitulah kehidupan guys. Kadang kita di atas, ya kadang kita juga di bawah. Dan bumi itu pasti bulat, berputar. Widih. Lanjut, dikarenakan si hantu telah membantunya, Sui pun kemudian berjanji untuk tidak melenyapkannya, bahkan berniat untuk membawanya. Mendengar itu si hantu menjadi sangat senang dan ia pun bersedia untuk mengikutinya. Namun sebelum itu, di sana Sui pun mengeluarkan segel pedangnya yang ada di tubuh si hantu. Dan tiba-tiba, Shin kemudian berpindah di kerajaan Daming. Aduh, aneh ya, liur. Bos King Wei seketika merasakan aura pedang yang memancar di tempat itu, membuat ia pun terkejut dan mulai memahaminya.